Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Wa aqimus shalah 110 ya. 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kalian sholat. Wa atuz zakata, dan berikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu, dan apapun yang kamu dahulukan, li anfusikum, untuk dirimu sendiri, min khairin, berupa kebaikan. Apapun kebaikan yang kamu dahulukan untuk dirimu sendiri, iku tajiduhu, kalian akan menemukannya, indallahi, di hadirat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, sangat memperhatikan apa yang kalian lakukan. Para ustadz, para sepuh-sepuh ingkang kawula hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali mengaji ya. Ini agak spesial karena sekaligus menjawab pertanyaan Pak Haji Munir. Jadi pas nanya, pas bagiannya babnya itu bab sholat. Walaupun di ayat sebelumnya sudah kita bahas, tetapi Al-Quran itu selalu begitu. Selalu akan mengulangi setiap pesan-pesannya. Diulang, dan kadang apa yang saya bahas dahulu itu bisa jadi berbeda. Karena kalau melihat Al-Quran seperti melihat permata. Setiap sudutnya itu menampilkan kilauan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Jadi kadang seperti mengulangi, tetapi dengan penekanan redaksi yang berbeda. Ayat yang kemarin sudah kita bahas, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Bahwa orang-orang ahlul kitab itu sangat menghendaki seandainya orang-orang beriman itu kembali kepada kekafiran. Orang-orang ahlul kitab sangat menghendaki. Kenapa begitu? Karena ada hasud di dalam diri mereka. Penerjemahannya bagi kita bahwa orang-orang beriman harus berhati-hati dengan sifat hasud. Hasud itu drengki, benci tapi raketok, memendam kebencian tapi tidak kelihatan. Nah, kemarin sudah kita bahas, berhati-hatilah dengan sifat hasud. Tidak usah memikirkan orang lain benci kita atau tidak, orang lain hasud atau tidak kepada kita. Kitanya yang harus membersihkan diri dari sifat hasud. Jadi kalau kira-kira ada kebencian, luap ke wae, diobrolkan di depan orang. Kita nggak suka sama orang dengan alasan yang benar, omong ke wae, bar ya bar, gitu loh. Jangan disimpan, karena kalau disimpan menjadi hasud yang suatu saat akan meledak, suatu saat akan meluap. Itu tidak baik, ya, tidak baik. Dan hasud itu sebagaimana berupayanya kita menutupi, Allah akan tampakkan. Ya kan? Fala araftahum bisimahum kemarin. Bahwa kalian akan mengetahuinya lewat tanda-tanda. Jadi
akan ketahuan ujung-ujungnya orang hasud itu akan dibukakan oleh Allah lewat tanda-tandanya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Yang kedua, orang hasud itu Allah akan buka hasudnya lewat nada, lewat bicara, lewat isi pembicaraannya. Nah, itu masing-masing kita punya pengalaman. Kadang kita, jebule wong iki karunyong ini toh dewe ati elek kan. Ketahuan dari perkataannya gitu. Jadi daripada kita memendam kemudian Allah bongkar, kan malu nantinya kan. Itu ya. Jadi kemarin mulanya hasud itu salah satu dari serangkaian doa yang masuk di dalam doa Al-Qur'an. Nabi Muhammad itu diajarin oleh Allah supaya bagaimana menghindarkan diri dari berbagai macam bahaya. Salah satu bahayanya itu hasud. Tapi jarang kita baca doa ini. Ucapkan Muhammad, Allah sedang mengajarkan doa. A'udzu birabbil falak. Aku berlindung dari Tuhan penguasa falak. Falak itu waktu subuh, menjelang subuh itu waktu falak. A'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Dari kejahatan segala sesuatu yang segala sesuatu ciptaan engkau. Min syarri ma khalaq. Luar biasa doa itu. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap. Banyak jenis-jenis kejahatan yang dilakukan malam hari. Min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Dari kejahatan tukang-tukang sihir yang suka meniup buhul-buhul. Itu juga dilakukan malam hari. Baca doa itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan hasud, orang-orang yang hasud. Itu salah satu doa yang harus dipanjatkan. Karena orang hasud itu kan bisa macam-macam timbulnya kan. Ora wani nang ngarep yo nang buri kan gitu. Ora wani nyentuh yo sing ora disentuh. Macam-macam. Maka doa itu seharusnya kita bacakan biasa. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Kiai tadi mungkin lupa itu semua doa dipanjatkan pas nisfu Sa'ban juga bisa itu. Itu doa hasud ya. Sampai-sampai kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang hasud. Ahli sihir, kejahatan malam, kejahatan segala sesuatu yang dari ciptaan engkau. Macam-macam kan. Karena orang hasud itu kan tidak berani sendiri, ngongkon wong lain. Kan bisa. Ngongkon orang lain. Kata ini, kan bisa. Umpamanya saya nggak suka sama orang itu kerja di instansi, ngomong kepala dinasnya, kayak persulit lah aku orang seneng karo wong kae, kan bisa. Jadi sangat berbahaya, sangat jahat orang hasud. Maka yang paling utama bersihkan diri kita dari sifat hasud. Kalau orang lain yang hasud, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang kemarin ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat, berikanlah zakat. Dulu itu sering jadi diskusi. Kenapa sholat dan zakat mesti gandeng, woy? Mesti gandeng kan? Rata-rata. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi sebenarnya kita ini kan hidup tidak pernah meminta, nggih. Kita lahir dari siapa tidak meminta. Tapi ujug-ujug Allah ciptakan lewat kasih sayangnya. Allah ciptakan kita itu kan dengan kasih sayang. Dititipkan kasih sayangnya ke orang tua kita. Gurih, tukaran terus jadi kita kan gak mungkin. Mesti sayang-sayangan toh. Bapak kita dulu yang-yangan sama ibu kita. Kemudian jadi kita. Allah menitipkan rahmatnya. Allah menitipkan kasih sayangnya kepada orang tua kita
Sehingga Allah menciptakan kita lewat kedua orang tua kita tanpa meminta. Lahir ke dunia, Allah sudah kasih fasilitas udara untuk kehidupan kita. Untuk menghirup udaranya kita diberi paru-paru, diciptakan Allah juga. Jadi Allah menciptakan udara sekaligus menciptakan alatnya. Allah menciptakan rizkinya, diciptakan semua. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita. Artinya bahwa kita ini tidak bisa terputus dari pencipta kita. Paham ya? Orang beriman itu tidak bisa putus dari penciptanya, tidak boleh putus dari penciptanya. Sekali putus, liar. Sekali putus kita nggak akan dianggap rahmat Allah putus. Karena secara genuinnya, secara natural, orang beriman itu diciptakan memang harus selalu terhubung dengan Allah. Jajalan sampai pengen jajal, orang usah ngurusi agama, orang usah ngurusi ibadah, jajalan. Ketahuannya kan kalau di tengah lautan sendirian ada ombak, sopo sing mbok sebut. Pasti tetap aja ya Allah. Selamatkan ya Allah, pasti tetap begitu. Nah, suatu saat itu, ini cerita di Nabi Musa. Pas Nabi Musa diberi wahyu, kemudian diperintah sholat. Kata Allah, innani di surat Toha, di surat Toha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Akulah. Innani sesungguhnya akulah Allah. Innani anallah. Akulah Allah. Dalam wahyunya. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Fa'budni, maka mengabdilah kepadaku. Harus dipahami dulu. Fa'budni, mengabdilah kepadaku. Jadi orang beriman, hatta Nabi sekalipun, itu memang diperintah untuk mengabdi kepada Allah. Manut kepada seluruh kehendak Allah. Mengabdi. Setelah mengabdi, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Artinya apa? Sholat itu adalah media untuk mengingat Allah, untuk menyambungkan terus. Ruh kita disambungkan terus dengan Allah. Jadi supaya nyambungke bahwa kita ini seorang pengabdi, seorang hamba dengan Allah. Sholat itu medianya. Paham gak? Jadi sholat itu media untuk menyambungkan hubungan kita dengan Allah supaya stabil. Nah, itu yang pertama. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Oh gimana tidak mau nyambung, kong apa wis difasilitasi kok. Pengen rezeki yo dikasih rezeki, pengen udara dikasih udara. Pengen batu akik yo dikekno nang bacan ngono sing apik sisane. Kurang opo, sudah diberi semua fasilitas. Maka sewajarnya orang beriman harus menjaga hubungan baik dengan Allah, stabil. Bagaimana caranya? Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Yang kedua, aqimis sholah, kata Allah juga. Di surat Al-Ankabut kalau tidak salah. Dicari Pak Haji ya. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kalian berbuat jahat, keji, dan munkar. Artinya adalah sholat itu alat kontrol.
Kalau tadi pertama untuk mengingat Allah, kedua sholat itu alat ngontrol. Ngontrol perilaku orang beriman. Sehingga orang beriman itu tidak liar gitu loh. Tidak semau-mau. Seluruh perilakunya itu ada dalam kontrol. Alat kontrolnya sholat. Ini yang jadi penyakit sebenarnya. Kan sudah jelas-jelas. Inna sholata. Inna itu taukid kan. Litakid. Artinya sesungguhnya. Yakti. Temenan. Kalau guru saya bilang gitu. Yakti temenan. Estuning sholat. Iku mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi. Tidak mungkin orang mengaku beriman berbuat jahat. Tidak mungkin orang beriman berbuat keji. Karena ada sholat yang kontrol. Kan orang sekarang bertanya, loh kok wong sholat kok? Tapi kok yo maling. Sholat. Tapi kok yo korupsi. Madon. Ngombe mabuk. Mateni wong. Padahal ya sholat. Nah, kan? Itu sudah penyakit sejak lama, tidak pernah introspeksi kita. Tidak pernah introspeksi. Harusnya kan sadar dari dulu. Kenapa ya? Sholat kok nggak ngefek? Ngemeten. Sholat kita nggak ngefek. Kenapa? Harusnya introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah ini, ada yang keliru. Ya. Nah, ini saya mengajak, marilah kita sama-sama menganalisa opo janjane. Kan gitu. Sampai sekarang yo nanti suatu saat kalau ketemu ya saya kasih jawaban. Tetapi pasti bahwa orang yang sholat dengan sholat yang sesuai dengan perintah Allah, dia akan menjadi alat kontrol terhadap perilaku orang beriman. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf itu loh dengan Zulaiha wis nang kamar wong loro. Yusuf ya seneng, Zulaiha ya seneng. Walaqad hammat bihi, dan sungguh telah sangat suka ini Zulaiha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan Yusuf pun suka. Tidak ada yang melihat. Ya kan? Berdua di kamar. Hampir terjadi hal-hal yang tercela. Laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah cara Allah menghindarkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan tercela. Kenapa bisa begitu? Karena sholat. Karena Nabi Yusuf itu orang sholat. Orang beriman. Pasti sholat. Sholatnya itu menurunkan pertolongan Allah. Menurunkan penjagaan dari Allah. Percaya tidak percaya, saya sudah merasakan itu. Merasakan itu. Jadi harusnya ulama-ulama semuanya itu coba introspeksi. Karena kalau orang beriman itu makhluk mulia, spesial di depan Allah. Nek perang yo menangan orang beriman. Lihat zaman sahabat. Kalaupun sahabat jumlahnya 300, wong 1000 masih ngatasi. Perang Yarmuk niku 3000 wong. Dari lawannya itu sampai ratusan ribu ngatasi, Pak. Jadi enggak bain-bain. Enggak bain-bain orang beriman itu. Tetapi faktanya sudah terlalu banyak orang beriman berpaling dari Al-Quran. Allah cabut rahmatnya. Maka saya cuma tersenyum sebenarnya. Kalau saya cuma tersenyum melihat orang-orang beriman, ya orang Islam berperang. Orang wis perangi. Ya bagaimana? Ibarat Pak Haji Selamat punya anak buah, punya karyawan.
Kan dia karyawan kita, karyawan saya. Segala jenis pekerjaannya itu SOP-nya kan bosnya yang bikin. Sampean kok jojole nang tidore ya. Regane sekian, nang tidore wae, ojo nang dindi. Malah terus apa namanya balelo. Jojole nang bacaan ngene. Oh nang iwit nang di. Gimana coba bosnya? Piye ta bocah iki? Tak kon didol nang tidore malah nang bacaan. Ya wis karepmu kono, ora tak urusi, kan gitu. Ya betul. Ora pantak urusi. Wong balile orang genah, tidak sesuai SOP. Itu yang terjadi pada orang beriman zaman sekarang. Jadi saya cuma senyum saja. Saya tidak kaget. Karena di Al-Quran diterangkan. Ini hanya untuk bagaimana cara kita berpikir. Jangan-jangan karena inna itu Masya Allah. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah. Mencegah itu kan sebelum terjadi sesuatu sudah dikasih penjagaan. Kok orang-orang penjagaan nih? Introspeksi lah kita. Introspeksi. Itu pertama sholat. Saya tidak akan melanjutkan seperti apa ya. Tapi salah satunya sampai di sini saja. Jadi sholat itu untuk menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan sepelekan sholat. Tidak ada orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah yang tidak melakukan sholat. Mbok wali tingkat apa tetap sholat. Karena itu piranti yang disiapkan oleh Allah untuk menjaga hubungan baik dengan Allah. Kedua, sholat itu adalah alat kontrol. Ya, orang beriman itu punya sholat, maka sholat itu harus menjadi kontrol dari perilaku kita. Kita mau melakukan keburukan, dikontrol oleh sholat kita. Seorang-orang ini kan gini, isinlah aku tukang sholat kok begini. Seorang-orang ini kan gitu. Umpamane galengan sawah nang kini kok malah ditambah merini. Tanah wong walaupun cuma 1 cm 2 cm. Tapi orang sholat bisa kontrol. Aku sholat kok izin karo Gusti Allah. Kan setidaknya ada seperti itu, ada sikap mengontrol diri sendiri karena kita termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Wa atu zakah, memberikan zakat. Zakat itu ini yang juga jarang diterangkan. Kenapa digandengkan dengan sholat? Zakat itu yang paling utama adalah zakat itu nama pemberian. Jadi segala sesuatu yang kita berikan, berbagi. Itu namanya zakat. Nama umum. Jadi umpamanya kita lagi lihat ke TVK, mungkin dulu ustadz kok yulu temen. Ustadz ana amplop sithik. Tidak diniati, tidak berdasarkan hitung-hitungan. Sak wayah-wayah kita memberi. Atau saya ketemu Pak Kiai Anwar. Pak Bro, kucal temen tah. Mangan bayam ono bayam, kasih bayam. Itu zakat. Apapun pemberiannya berupa kebaikan, berupa berbagi, itu namanya zakat. Tidak pakai hitung-hitungan. Zakat terbagi 2. Ada sodakoh, ada infak. Ada sodakoh, ada infak. Mana sodakoh? Sodakoh itu innamas sodakotu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Itu sedekah. Kalau sekarang kan disebutnya zakat itu kan. Jadi kadang keliru nama. Ini saya terangkan sesungguhnya ya. Supaya kita berhati-hati karena tidak mungkin Allah innamas sedekah. Berarti kan namanya sedekah, tidak disebut zakat.
Jadi penamaan dari Allah itu sedekah sudah benar. Karena infak punya penamaan sendiri. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang infak. Qul, katakan Muhammad, jawablah. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kalau sedekah kan tadi ada 8 ya, 8 asnaf. Fakir, miskin, amilin, rikob, gurimin, sabilillah, ibnu sabil, layah, mu'alaf. Kalau infak itu untuk orang tua, untuk kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, cuma 5. Dari sini kita bisa membedakan. Kalau sedekah itu adalah pemberian yang berdasarkan hitung-hitungan, biasanya kalau kemudian turunannya kan kita penghasilan berapa, diberikan berapa persen kan gitu. Yang kedua infak. Infak itu tunjangan. Ya, infak itu tunjangan. Maka tunjangan yang pertama siapa? Orang tua kita. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Maka orang tua itu jangan dikasih sedekah. Orang tua itu dibagi berdasarkan infak tunjangan. Bedanya apa? Kalau tunjangan itu pemberian tetap. Jadi kalau kita masih punya orang tua, umpamanya 1 bulan saya jatah 1 juta. Tiap bulan, kan gitu. Tidak berdasarkan transaksi, tidak berdasarkan hasil panen. Pokoknya saya beri 1 juta. Kalau sudah bisa orang tua kita beri, masih ada uang kita banyak, wal akrobin, kerabat. Kita punya kerabat nih, itu mereka berhak mendapat tunjangan. Kerabat itu kan saudara-saudara dekat. Ada adik kita, ada ponakan kita, ada pak de kita, ada pak le kita. Itu orang-orang yang berhak mendapat tunjangan. Kalau kita punya saudara dekat ternyata masih kurang mampu, berikan tunjangan ke mereka. Yang ketiga, anak yatim. Yatim itu dapat tunjangan, bukan dapat dari sedekah. Makanya kan kalau istilah kita zakat kan yatim nggak dapat jatah dari zakat, dapatnya tunjangan. Karena kalau orang sedekah itu kan bisa setahun sekali, ya kan? Bisa per semester umpamanya. Tapi kalau tunjangan dia tiap bulan diberi. Nah, 2 ayat itu ya, satu di Al-Baqarah, satu di At-Taubah, itu dipelajari. Jadi harus dibedakan antara infak dan sedekah. Nama umumnya zakat. Orang kan kadang tidak bisa membedakan antara infak sama sedekah sama zakat tuh membingungkan. Padahal Al-Quran jelas. Nama globalnya setiap pemberian adalah zakat. Apapun yang kita berikan itulah zakat. Terbagi 2, ada namanya infak, tunjangan, ada namanya sedekah. Bagaimana fungsinya? Zakat itu buat apa? Di surat At-Taubah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Seluruh pemberian kita itu namanya juga zakat. Zakat itu artinya bersih. Maka zakat itu fungsinya membersihkan jiwa. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum membersihkan harta kita dari hak orang lain. Di harta kita itu ada hak orang lain, maka dibersihkan lewat sedekah. Lewat berderma. Yang kedua, wa tuzakkihim, mensucikan jiwa. Jadi jiwa kita ini bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan jiwa itu bukan berbagi, bukan dengan sholat, bukan. Pengen jadi orang paling dekat sama Allah, pengen bersih jiwanya sholat, enggak. Banyak berbagi. SOP-nya begitu. Sholat itu untuk lizikri, mengingat Allah, menyambungkan, mempertahankan hubungan baik kita dengan Allah. Untuk mensucikan jiwa kita dengan berbagi. Rasakanlah, ada di sini orang yang biasa berbagi ada, wongnya teko kayaknya.
Wonge teko. Semuanya. Jadi rasakan jenengan kalau sudah biasa berbagi. Rasakan saja jiwanya. Lebih tentram, lebih damai, lebih puas. Puas rasanya. Ya kan? Tidak usah orang lain tidak tahu, tidak apa-apa. Kita beri saja. Itu ada kepuasan di jiwa kita. Maka sholat dan zakat itu menjadi tiang utama orang beriman. Sholat untuk menjaga hubungan baik dengan Allah. Zakat untuk mensucikan jiwa. Gitu. Jadi kenapa? Karena ada satu ancaman. Di Al-Quran itu surat apa ya? Wa wailul lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakah. Orang tidak mau berbagi zakat, tidak suka memberi, itu dianggap orang musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, karena orang beriman itu identitas orang beriman itu suka berbagi gitu loh. Ngaku wong beriman tapi nggak biasa berbagi itu bohong. Maka paling gampang kan kalau ngaku orang beriman wonge pelit sampai istilah di dalam Al-Quran itu jadi tanda orang munafik, salah satunya ya menggenggamkan tangan. Parah itu. Jadi orang beriman itu orang yang biasa berbagi. Itu identitas orang beriman. Jadi kalau kita sudah dipilih Allah menjadi orang beriman, biasakan berbagi. Baik levelnya di level sedekah maupun levelnya infak. Jadi biasakan kalau kita umpamanya ada anak yatim ya, yayasan yatim, yayasan duafa, apa saja yang terpercaya, saya sudah banyak kelebihan kan. Karena kan gini syarat utamanya. Yas'alunaka anil, orang-orang bertanya kepadamu madayun fikun sama, tapi ulil af. Al-afu itu kelebihan. Jadi orang yang berbagi juga memang harus sudah lebih dari kecukupan untuk dia makan, untuk keluarganya. Nah, sudah lebih dari itu baru kita berinfak. Jadi itu ya. Bapak ya, terjawab belum? Terjawab ya? Nah, jadi aqimus shalah wa atuz zakah, dua tiang utama orang beriman. Dua tiang utama orang beriman. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apapun yang kamu dahulukan untuk dirimu berupa kebaikan, tajiduhu indallah. Itu pasti kamu akan menemukannya di sisi Allah. Kalau bahasa tuqaddimu tidak if'alu, tidak i'malu ya. Tuqaddimu artinya begini. Tuqaddimu itu kita mendahulukan kebaikan untuk kita. Jadi kalau ada kebaikan di depan kita, lakukan saja. Kita harus lebih dulu daripada orang lain. Jadi orang lain umpamanya baru mikir-mikir mau sedekah, aku sih, jadi contoh bagi orang lain. Wonge yo ono nang kene. Ada, saya bangga itu. Saya bangga sekali. Jadi ada orang-orang yang memang tuqaddimu li anfusikum, mendahului orang lain. Jadi berbuat baiknya itu tidak nunggu orang lain. Wah, ku nek wis nunggu akeh lah daripada isin yo melok. Ya kan? Kusih lah nunggu. Nek wong sak grup Jawa itu ono 300 wis ono sing 1 sing nyumbang lah aku melok daripada isin. Jangan begitu. Yang paling utama tuqaddimu li anfusikum. Apapun yang kamu dahulukan untuk dirimu sendiri, tajiduhu indallah. Kamu akan menemukannya di sisi Allah. Ada, nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Berapa itu mukanya saya bangga. Saya bangga bener.
Maksudnya gini, jadi saya di sini berkumpul dengan jenengan-jenengan itu ada banyak orang-orang spesial yang saya menemukan definisinya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau SOP. Jadi kalau saya bilang ono wonge pancen ono gitu loh. Saya bisa meneladani itu semua. Jadi terhadap kebaikan karena bahasanya tuqaddimu artinya kita harus lebih mendahului ketimbang didahului orang lain. Bukan berarti yang carry jelek itu enggak. Tapi kita harus berusaha untuk diri kita sendiri dahulu. Nek coro balapan kan pengen menang ya, pengen kasih lah itu. Tajiduhu indallah. Jadi apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, orang-orang beriman itu sudah melewati masa-masa validasi. Tidak penting wong ngerti ora itu ora penting. Coba aja rasakan, nggak penting kok. Manusia itu kadang sudah nggak penting. Wong kita memberi orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Wong kalau bojo kadang gini, percaya wae bu, apapun yang saya berikan nih, itu sampean kumanan. Karena kita suami istri, nggak usah khawatir. Jadi, kono mau infak sedekah, ya monggo, kok kebagian suami istri. Jadi di Al-Quran itu wa alal maulidah wa alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Jadi kalau suami istri itu sudah berbagi rezeki sama-sama. Bahkan kalau pecah kongsi aja ada gonogi gini. Jadi kalau kita suami istri utuh sampai akhirat, amal baik yang dia berikan dari harta bersama itu menjadi kebaikan bersama. Itu ya, jadi orang-orang yang beriman, pertama tadi saya sebutkan kita sudah kontrak dengan Allah sebagai pengabdi. Ya, pengabdi itu selayaknya kalau kita jadi hamba terhadap raja. Manut SOP-nya raja, manut perintahnya raja. Tidak usah neko-neko punya inisiatif. Di dalam agama itu tidak usah ada kreativitas. Ya kan? Kecuali dalam muamalah. Kalau dalam ibadah ubudiyah tidak ada SOP Gusti Allah. Karena begitu kita melanggar SOP, sama seperti karyawan kita melanggar SOP kita. Dijarno karo Gusti Allah. Itu yang saya khawatirkan yang terjadi zaman sekarang. Kenapa Allah seperti membiarkan orang-orang beriman di belahan-belahan dunia manapun. Kayak dijarke. Karena memang sudah tidak ada ikatan. Karepmu kono. Ya kan? Karep kono. Masya Allah. Itu ya, jadi kita harus tetap pelihara hubungan baik kita dengan Allah dan sucikanlah jiwa kita supaya jiwa kita ini tetap suci. Itu dengan saling berbagi. Berbagi itu umum. Kita berbagi dengan hewan itu berbagi. Ngempani kucing itu loh Pak, itu berbagi. Itu kebaikan. Berbagi tetangga kita yang Cino nih ya, orang Kristen, miskin, kita berbagi, jadi Pak kebaikannya. Jangan, wah, ini uang Islam. Salah Pak. Berbagi itu zakat. Mulanya kan nggak ada innama shadaqah itu kan nggak ada larangan untuk di luar Islam kan. Mesti kan ibaratnya tetap innama shadaqah itu lil fuqara, fakir umum kan. Masakin miskin umum kan. Gitu loh. Walaupun yang diutamakan tentu orang beriman dulu. Kan gitu. Tetapi setelah itu kita bisa lebih melebarkan untuk kebaikan kita. Ya. Jadi itu saja pengajian kita kali ini. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Haji Munir. Insya Allah besok ketemu lagi Yahudi Nasrani ini. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Semoga minggu depan kita masih diberi rahmat Allah bisa menghadiri pengajian dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.